Oke. Nah, dubbingnya saja. Belum sih install. Tidak apa-apa lah. Oke, balik lagi di channel Nusa. Seperti biasa, kita akan sharing lagi. Saya akan bikin sedikit konten sharing. Jadi kan kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana audio masuk ke dalam in-game gitu, ke dalam rekaman. Terus bang pakai headset apa? Terus perangkatnya kayak gimana? Nah, jadi sekarang saya mau sharing tentang apa-apa saja yang digunakan ya untuk tapi ini sih lebih ke iPad ya, ke iPad. Mungkin kalau untuk yang seri yang lain akan saya bahas nanti kalau memang saya bisa dapat. Terus yang tanya tentang Android, saya mungkin akan kasih contoh beberapa peralatan mungkin ya, tak lihatin. Karena dia untuk Android itu dulu sebelum pakai game capture itu kan ada banyak. Sebelum pakai game capture itu saya sempat otak-atik pakai kabel splitter audio itu yang dimana mengeluarkan dua, nanti dipisahkan gitu, ada yang beda innya, ada beda outnya. Nah, jadi biar lebih jelasnya lagi, ini lebih ke apa? Misalkan kan saya lebih main game PUBG Mobile, tapi untuk di Mobile Legends beda lagi ya. Karena kan kemarin pertanyaannya ada tentang bisa nggak kita ngobrol di in game. Nah, untuk PUBG Mobile dan beberapa game lainnya bisa kita ngobrol di in game. Tapi untuk Mobile Legends, selama yang saya coba sampai sekarang itu, ketika kita open mic, suara in game-nya redup. Dia akan lebih besar dari suara apalagi mic. Saya tidak tahu untuk apakah memang pengaruh audio atau kayak bagaimana. Tapi yang kita langsung saja. Oh ya, sedikit pembukaan mungkin. Jadi audio itu kan ada dua, ada suara analog dan ada suara digital ya. Setahu saya. Nah, ini yang suara analog itu yang jadi masalah untuk gamenya. Beberapa sudah menggunakan suara digital, makanya untuk konversinya dia lebih gampang. Nah, itu akan saya lebih jelaskan lagi. Jadi mungkin tidak akan saya tampilkan di muka, saya akan langsung ke memperlihatkan tentang alat-alat apa saja ya yang dipakai untuk iPad mini. Nah, yuk langsung. Nah, oke, sekarang kita sudah di depan iPad mini 6, dimana ini iPad mini 6 sudah terkoneksikan masuk ke OBS ke dalam PC ya. Nah, ini udah connect. Iya, sebentar, nanti biar kita nggak infect orang ya, kita gas bikin ini dulu. Nah, iklan guys. Nah, ini bagaimana ya? Jadi gini, lebih ke membahas ke PUBG Mobile-nya sendiri ya, bukan lebih ke game lain. Karena saya streamer cuma 2 game untuk mobile, itu PUBG Mobile sama Mobile Legends. Untuk game lain pun ada sih, PUBG New State, tapi jarang saya mainkan. Nah, ini kan defaultnya dia audionya itu setahu saya sudah analog, digital ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita siapkan, sorry ini iklan. Nah, yang pertama harus kita siapkan itu untuk bisa membuat mirroring masuk dari PC, dari HP, dari laptop. Astagfirullahaladzim. Dari HP ke PC itu namanya alat mirroring. Perangkat mirroring itu ada banyak. Contoh, ini yang di belakang yang saya pakai itu Elgato HD60S. Nah, itu berapa ya? Nah, itu Elgato HD60S. Itu alat mirroring yang saya pakai untuk tampilkan ini di PC. Terus aplikasi yang saya pakai itu OBS Studio. Nah, apa saja alat mirroring? Ada banyak. Bisa beli Behance, bisa beli Rexus, ada juga punya Asus kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, dan ada yang murah yang harga 200 ribuan. Cuman yang 200 ribuan itu dia cuman bisa sampai 30 fps meskipun dia pakai USB 3.0, tapi dia lebih cocoknya itu ke
perangkat rekam yang menggunakan FPS itu di 29,9. Itu. Jadi kalau misalkan untuk meng-capture game, sebaiknya cari yang bisa support ke FPS 60 dengan resolusi 1080. Ini salah satunya HD60S, itu support. Terus kalau misalkan sudah ada alat mirroringnya, oh ya, alat mirroring juga tidak semuanya perangkat ya. Ada juga berupa aplikasi seperti Air Server, Mirakes. Nah, itu semua alat-alat yang perangkat aplikasi yang dipakai untuk mirroring screen ini ke misalkan ke sana. Itu bisa pakai Mirakes. Nah, ada beberapa. Cuman kalau kita menggunakan aplikasi ataupun yang berbasis WiFi itu latensinya tinggi. Nah, sedangkan yang ini kan menggunakan kabel. Kabel itu kemungkinan latensinya itu zero. Jadi ketika ditanya yang mana yang direkomendasikan, sebaiknya pakai yang kabel. Ada banyak kok. Ada Beehive itu sejutaan. Ada Elgato agak mahal. Terus ada juga di bawah sejutaan, saya lupa apa namanya. Nah, itu untuk perangkat. Terus untuk iPad mini kita pakai konektor DV digital digital AV namanya, ini konektornya digital AV HDMI. Nah, kita pakai ini. Ini gunanya apa? Isinya itu ada 3 port di belakang. Satu untuk cas di sebelah sini, ini HDMI, di sebelah sini itu USB. Saya tidak tahu USB apa yang dia support ya, saya belum coba. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini kan tipenya Type C ya, tipe Type C ini tipe Type C. Kalau misalnya kita pakai tipe Lightning yang di bawah sini, itu dia konektornya yang beda. Udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Cari aja konektor digital AV HDMI iPhone. Ini iPad ya. Nah, terus dari sini lemparan masuknya itu ini pakai kabel HDMI masuk ke dalam Elgato, ya kan? Nah, ini kabel HDMI-nya masuk ya. Maaf ya. Kabelnya ini yang beradal, Pak. Nah, itu ke dalam Elgato. Di kabel ini, iya kan, di kabel ini dia menghantar dua fasilitas ini di kabel ini ya. Ini diantar video dan diantar audio. Nah, ya videonya ini tampil ya kan, videonya ini. Terus audio internalnya juga masuk di sini. Nah, untuk audionya internal sendiri itu dia langsung otomatis, Pak. Dia otomatis. Otomatisnya itu di sini. Ini salah. Otomatisnya di sini. Ini kan ada Elgato. Ya mohon maaf saya pakai ini aja ya. Ini Elgato HD60S. Terus di sini ada sumber suara itu dari sini. Sumber suaranya di sini. Jadi dia sekalian langsung masuk. Nah, ya kan ini bunyi. Nah, ini sumber suara untuk internal audio. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sumber suara itu kita bisa open mic? Iya, itu sudah bisa open mic. Jadi kalau misalnya kita open mic di in-game, mic yang mana yang kita pakai? Oh ya, sedikit lagi saya gambarkan. Untuk audio sendiri, iya kan? Ini saya pakai headset original iPhone. Ini headset bawaan dari ya, pokoknya seri 6 ke bawah, karena yang seri 7 kan sudah pakai jack ya. Nah, seri 6 ke bawah. Ini apa yang hitam ini? Ini namanya USB soundcard. USB soundcard gunanya apa? Biar kualitas suara itu agak lebih bersih, lebih jernih. Jadi saya pakai ini. Ini harganya juga murah, Pak. Ini semua hasil uji coba. Nah, ini jadi suara in-game-nya nanti keluar di sini. Jadi ini enggak ya, dengar aja, ini harusnya bisa kedengaran Pak suaranya ketika saya pencet. Ini ya. Minta pencet-pencet. Ya kan? Nah. Jadi suaranya keluar di sini. Terus untuk mic in game, nah, kalau kita live streaming, mic yang ini itu masuknya ke dalam OBS. Mic yang ini ya. Mic yang ini. Jadi ini masuk untuk mendengarkan suara kita di live. Kita open mic dari sini. Mic yang headset. Bisa juga terserah lah kalau misalnya kita punya setup mic sendiri. Tapi kalau saya pakai mic live-nya itu di sini, yang ini. Terus mic in game-nya di mana? Mic in game-nya dari dalam sini, langsung dari perangkatnya. Kenapa beda? Karena sumber suaranya kita berbeda.
ini dia cuman output. Ini cuman output yang dikeluarkan. Jadi output audio dan output video dari sini. Nah, inputnya dia tetap menggunakan mic dari perangkatnya ini. Ini yang mungkin agak dibingungkan sih. Nah, jadi sumbernya itu dari sini dia untuk audio videonya. Nah, itu mungkin sedikit menggambarkan tentang penggunaan. Bagaimana sih open mic-nya? Jadi open mic-nya itu langsung dari sini perangkat. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai Android support tidak? Nah, Android itu beda lagi. Android saya belum pernah coba, tapi kabel di sininya dia yang berbeda. Android harus pakai kabel MHL kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini yang harus dicari untuk MHL-nya. Terus kalau sumber audionya dia masih analog, Elgato punya namanya Elgato Cat Link. Itu untuk audio analog supaya kita bisa open mic in game. Itu sedikit dari saya. Jadi mungkin itu juga share dari saya. Jika mungkin ada kekurangan ya bolehlah ditambahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh di kolom komentar ya. Support dengan like atau dislike kalau memang agak aneh. Yang penting semoga ini bisa menambah wawasan dan semoga bermanfaat juga. Oke, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.